Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo, anak-anakku kelas 2 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini ya, tentunya dalam materi pelajaran 3. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 2, untuk hari ini Pak Tris akan melanjutkan materi tentang menggambar kreatif ya. Sebelum Pak Tris lanjut, silahkan buku kalian dibuka, kemudian disimak nanti ketika Pak Tris menjelaskan, gitu ya, agar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan ketika kalian mungkin nanti akan praktik ya, misalkan di rumah ada perangkat komputer, kalian bisa praktik dengan benar nantinya, begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita awali dulu pertemuan kali ini dengan mengheningkan cipta ataupun berdoa dulu ya, untuk kelancaran pembelajaran pada hari ini ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku kelas 2, pada pertemuan sebelumnya Patris sudah menyampaikan tentang membuat gambar kreatif. Waktu itu pertemuan sebelumnya adalah menggunakan ikon kurve ya, ikon curve atau kurve dan juga mencampur warna pada gambar. Nah untuk kali ini Patris akan menggambar lagi, akan praktik lagi ya, yaitu dengan menggunakan ikon oval. Jadi, ikon oval digunakan untuk membuat lingkaran. Masih ingat ya? Ya, ikon oval untuk membuat lingkaran. Baik, sebelumnya Pak Tris buka dulu presentasinya. Lanjutan materi membuat gambar kreatif. Judulnya adalah membuat lingkaran. Nah ini jadi untuk membuat lingkaran kita gunakan ikon oval. Masih ingat ikon oval bentuknya ya seperti lingkaran gitu ya. Baik, nanti Pak Tris akan mempraktekannya secara langsung nanti setelah Pak Tris jelaskan beberapa macam penjelasan nanti ya. Nanti setelah itu praktek. Oleh karena itu disimak terus, jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga kalian harus mengikuti materi ini dari awal hingga akhir, karena di akhir pertemuan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oleh karena itu disimak betul. Baik, kita lanjut. Jadi untuk membuat lingkaran kita gunakan ikon oval. Ikon oval seperti apa? Seperti ini ya. Jadi bentuk ikon oval seperti ini ya. Jadi gambar ini karena dibesarkan jadi sepertinya putus-putus ya. Jadi tapi ini adalah Pak Tris ambil gambar yang sesungguhnya, yaitu ikonnya adalah ikon oval gitu ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya, ketika kalian menggambar ya, kadangkala kalian menggambar lebih dari satu, kemudian ketika gambar didekatkan itu ada background ataupun latar belakang yang menutupi gambar lainnya. Biasanya backgroundnya gambar berbentuk kotak ya, warnanya putih. Nah itu menutup gambar yang ada di belakang. Oleh karena itu kita butuh sebuah ikon. Ikon apa itu? Yaitu ikon yang ini, ikon transparent selection ya. Ikon transparent selection gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menyeleksi gambar dengan mengabaikan warna pada latar belakang gambar ya. Caranya bagaimana nanti akan Pak Tris tunjukkan di belakang ya. Itu untuk ikon transparent selection ini betul-betul diperlukan. Karena apa?
pada program Paint, karena program Paint ini programnya tidak berbasis vektor ya, alias gambar yang sudah sudah diletakkan pada bidang gambar, itu sudah tidak bisa diambil lagi ya. Sehingga ketika kalian tidak menggunakan ikon transparent selection ini, maka gambar yang di belakangnya itu tertutup oleh gambar yang baru dibuat, gitu ya. Oleh karena itu, kita membutuhkan ikon transparent selection yang gunanya adalah untuk menyeleksi gambar dengan mengabaikan warna pada latar belakang gambar. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya adalah ikon copy ya. Jadi ketika kalian akan menggambar lebih dari satu, kalian bisa menggunakan ikon copy ini ya. Karena apa? Jadi ketika kalian membutuhkan gambarnya sama dan tidak boleh ada perbedaan, maka kalian cukup gunakan ikon copy. Tidak usah gambar, misalkan mau gambar lingkaran lebih dari 1, 6 misalkan. Tidak usah gambar lingkaran di sini ya, gambar 1 terus gambar 2, gambar 3, tidak usah. Cukup gambar 1 terus nanti di copy dengan menggunakan ikon copy. Karena ikon copy gunanya adalah untuk digunakan untuk menyalin gambar ya. Jadi menyalin artinya membuat lebih ya. Jadi dari 1 bisa menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ikon menyalin atau ikon copy. Nah, ikon copy bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Ada di bagian atas di toolbox ya. Lanjut. Berikutnya adalah ikon paste atau ikon paste. Ikon paste digunakan untuk meletakkan salinan objek ya, meletakkan salinan objek. Jadi ketika kalian sudah melakukan ataupun memerintah dengan ikon copy untuk menampilkannya atau meletakkan salinannya ataupun yang di copy tadi adalah menggunakan ikon paste. Kalau tidak ditekan ikon paste, maka tidak akan muncul hasil. Jadi ikon paste seperti ini. Jadi setelah ikon copy ditekan, ya, kemudian tekan ikon paste ini, sehingga gambarnya bisa muncul. Begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya ke Pak Tris, bisa melalui WA ya. Lanjut. Nah, sekarang praktik membuat lingkaran ya. Jadi Pak Tris akan membuat gambar yang ada pada halaman ini ya. Coba kalian perhatikan di awal ada halaman 69. Pak Tris akan menggambar bentuk ulat ya, yang terdiri dari beberapa lingkaran itu ya. Praktik membuat lingkaran, ikuti praktik berikut ini. Tolong betul-betul disimak ya. Baik, kita buka programnya. Ya, nah, layar program Paint sudah muncul ya. Nah, karena ini layarnya masih kecil, seperti biasa kita besarkan dengan cara ditarik ke pojok atau sudut kanan bawah. Nah, cukup. Jadi ini bidang gambar sudah kita besarkan. Selanjutnya, Pak Tris akan menggambar lingkaran ya. Kita gunakan ini namanya ikon oval ya. Kita buat satu saja dulu. Nah, ini buat satu ya. Nah, setelah itu kita pilih ikon select. Ini ikon select gunanya untuk memilih gambar ya. Selanjutnya gambar ini diseleksi seperti ini, kemudian tekan ikon copy. Ikon copy ini ya, klik. Nah, setelah ditekan ikon copy, untuk menampilkan salinan objek tadi, yaitu dengan ikon paste. Paste-nya ditekan. Ya, ikon paste. Nah, ini. Nah, kita geser ya. Ternyata ada yang menutupi. Karena ini masih belum ditekan yang Pak Tris sebutkan tadi. Ada ikon transparent selection, yaitu ada pada menu ataupun ikon select. Diklik, kemudian pilih transparent selection. Iya, jadi gambar sudah tidak menutupi lagi backgroundnya, gitu ya. Seperti itu caranya, ya. Jadi
lingkaran yang kedua letakkan di samping kanannya. Berikutnya, nah karena kita tadi sudah melakukan perintah copy, maka selanjutnya tidak perlu diseleksi, kemudian copy lagi tidak perlu. Ini diklik saja di sini. Ya, jadi kita cukup menekan ikon paste lagi atau pastenya ditekan lagi. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah tidak ada background yang menutupi karena sudah dibebaskan dengan cara transparent selection tadi. Klik ya. 2. Terus paste lagi. Nah, ini gambar lingkaran yang keempat sudah. Selanjutnya adalah karena ini untuk kepala ini agak besar, maka pilih ikon oval lagi. Nah ini seperti ini. Ini kalau kebesaran tidak apa-apa, ini di sini belum menyentuh ya. Atau kalian gambarnya tidak di sini juga boleh, ya. Di tempat lain boleh, ya. Nah setelah itu baru dipindahkan ke sini. Nah ini ya. Iya. Nah kalau sudah, kita buat matanya. Ini diklik oval lagi. Matanya kan hitam. Jadi tidak usah diganti warna ya. Nanti untuk mewarnainya nanti. Terus buat hidungnya pakai ikon curve. Tarik di sini. Ini tarik ke sini. Ya. Kalau sudah, mulutnya klik lagi. Tidak harus lurus ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Kemudian antennya pakai line dulu. Ini juga. Nah, kalau sudah lingkaran oval lagi. Taruh sini. Ini juga di sini. Nah, kalau ini tidak apa-apa, tidak sama, tidak apa-apa. Begitu ya, anak-anak ya. Selanjutnya kita warnai. Pilih ikon fill with color. Untuk gambar lingkaran pertama merah, lingkaran kedua kuning, lingkaran ketiga hijau, lingkaran keempat apa ini? Biru ya, biru yang ini. Wajahnya kuning. Nah, terus antennya biru. Ya. Terus matanya hitam, matanya harus hitam, namanya mata ya hitamnya. Nah, sudah jadi ya, seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Tentunya kalau kalian mencoba nantinya pasti bisa. Nah, kalian juga bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada halaman 74 sampai dengan selesai, sampai dengan 78 itu ya. Nah, seperti itu cara menggunakan ikon oval ya. Jadi gunanya untuk membuat lingkaran, contoh seperti ini. Ketika kalian akan menggeser, kalian bisa gunakan ikon select. Kemudian ini, nah ini begitu ya. Nah, cukup sekian untuk praktek membuat lingkaran seperti ini. Patris kembali lagi ke awal ya. Itu prakteknya sudah selesai. Kemudian berikutnya apa? Ya. Selesai ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu, selesai. Kemudian ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kerjakan soal pada buku TIK halaman 79 sampai 82. Langsung di buku paket ya. Kemudian yang sudah dikerjakan difoto, lalu kirim ke aplikasi Telegramnya Pak Tris ya. Kemudian bukunya tidak usah dikumpulkan ya. Jadi Pak Tris tidak pernah menyuruh mengumpulkan buku pada pengumpulan tugas ya selama musim pandemi ini. Baik, sementara sampai di situ dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf.
Fatih Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.